Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi tentang multimedia dan konversi. Sekarang kita sudah masuk ke outline ketiga, yaitu proses produksi konten multimedia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses produksi konten multimedia? Tadi sebelumnya kita bahas itu adalah siklus hidup proses produksi multimedia. Nah, sekarang ini adalah proses produksi konten. Ada kata-kata konten multimedia. Nah, apa yang dimaksud dengan proses produksi konten multimedia? Itu adalah tahapan atau langkah-langkah di dalam membuat atau menghasilkan sebuah produk atau sebuah konten multimedia. Ada beberapa langkah atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk memperoleh sebuah konten multimedia, yaitu yang pertama adalah proses akuisisi. Lalu yang kedua digitalisasi, kemudian audio sampling, lalu editing, authoring, dan animasi. Sekarang kita lihat dulu yang pertama tentang akuisisi. Menurut KBBI, akuisisi itu adalah pemindahan kepemilikan suatu perusahaan atau suatu aset dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Nah, sedangkan akuisisi dalam hal multimedia itu adalah pengambil alihan konten media ke dalam konten multimedia. Jadi sekali lagi, kalau akuisisi multimedia itu adalah pengambil alihan konten media ke dalam konten multimedia. Jadi sederhananya adalah kalau kita mengolah beberapa media menjadi sebuah multimedia, cara kita mengambil alih media-media tersebut, itulah yang dimaksud sebagai akuisisi. Ini adalah contoh penggambaran dari proses akuisisi. Jadi di contoh ini kita lihat ada proses pengambil alihan, misalnya suara atau audionya disimpan di sini. Kemudian ada pengambil alihan, misalnya di sini berupa video, bisa juga gambar, bisa juga audio. Nanti kemudian akan ditampilkan di sini. Lalu yang kedua adalah proses digitalisasi. Digitalisasi sendiri itu adalah proses merubah data dari analog menjadi digital. Ada dua nanti proses digitalisasi, baik berupa image maupun audio. Mengapa hal ini bisa masuk ke dalam proses produksi konten multimedia? Karena basis kita adalah komputerisasi, maka semuanya harus dirubah ke dalam bentuk digital. Maka di dalam prosesnya pasti ada nanti yang disebut dengan proses digitalisasi. Sebagai contoh, misalnya untuk digitalisasi image, kita menggunakan kamera. Nanti setelah kita mengambil gambar, maka kemudian kita akan olah menggunakan image processing pada komputer, atau pengeditan foto misalnya, atau pengeditan gambar. Ini contoh beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk digitalisasi image. Lalu misalnya untuk digitalisasi audio juga banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk digitalisasi audio. Baik, berikutnya setelah proses digitalisasi, kemudian yang ketiga adalah audio sampling. Audio sampling ini adalah suatu proses di mana kita mengubah suara analog kemudian dibawa ke suara berformat digital menggunakan peralatan yang disebut nanti dengan ADC atau Analog to Digital Converter, yang kemudian direkam dan disimpan di disk atau penyimpanan yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa suara manusia ataupun suara di alam ini itu semuanya bersifat analog. Kalau kita menggunakan komputer, maka suara analog tersebut terlebih dahulu harus dirubah menjadi suara digital
dan peralatan yang kita gunakan nantinya disebut sebagai ADC, analog digital converter. Nah, yang perlu diperhatikan saat merekam suara agar kualitas suara itu baik, yang pertama adalah media perekam yang kita gunakan. Semakin bagus medianya, pasti akan semakin bagus hasil rekamannya. Kemudian Anda rekam di ruang tertutup, lalu mengatur posisi mikrofon. Nah, software pengolah untuk merekam banyak sekali, misalnya Audacity, Adobe Audition, MP3 Music Editor. Saya sendiri biasa menggunakan untuk merekam suara pakai MP3. Nah, untuk memutar hasilnya ya banyak, Winamp, Windows Media Player. Saya yakin sudah kenal semua untuk pemutar audio. Nah, bagian yang keempat dari proses produksi konten multimedia itu adalah editing. Editing itu penting dan merupakan salah satu tahapan yang wajib dilakukan ketika akan memproduksi sebuah konten multimedia. Karena apa yang kita hasilkan tidak akan langsung baik dan bagus seperti yang kita harapkan, maka perlu ada fasilitas editing. Ada berbagai macam perangkat lunak untuk editing, baik untuk editing video, editing audio, ataupun editing image atau grafik. Sebagai contoh misalnya untuk editing audio yang biasa kita gunakan misalnya adalah Call Edit. Contoh lainnya misalnya adalah SoundForge. Ini bentuk penampakannya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai Pro Tools. Ini sangat kompleks kalau kita lihat yang Pro Tools. Yang pernah saya gunakan yang sederhana misalnya ini Audacity. Di Audacity kita bisa memotong misalnya hasil rekaman, bisa menggabungkan antara suara satu dengan suara lainnya, bisa dipercepat, bisa diperlambat, ataupun biasa kita berikan efek-efek. Nah, semuanya bisa kita kelola di misalnya Audacity ataupun software pengolah audio editing lainnya. Nah, kemudian misalnya untuk editing image atau grafik, kita biasa menggunakan Adobe Illustrator yang ini, atau yang paling umum atau yang sering kalau saya gunakan adalah misalnya CorelDRAW. Contoh lainnya misalnya pengolah gambar lagi adalah atau pengedit gambar misalnya adalah Adobe Photoshop. Nah, ini sangat familiar bagi yang sering suka mengedit foto, maka tidak asing dengan Photoshop. Ada yang lain juga misalnya Macromedia Freehand. Itu untuk pengolah gambar. Lalu untuk yang pengolah video ada banyak juga. Sebagai contoh misalnya Adobe Premiere. Seperti ini contohnya untuk interface-nya. Kemudian kita kenal juga yang namanya Adobe After Effects. Ya, sering sekali digunakan untuk mengedit video juga. Lalu ada juga Final Cut Pro, seperti ini tampilannya. Kalau yang saya sering pakai misalnya ini Camtasia Studio 8 untuk melakukan pengeditan video. Baik, berikutnya tahapan selanjutnya yaitu multimedia authoring. Authoring merupakan aplikasi komputer yang kita hanya men-drag and drop saja suatu objek dari media ataupun multimedia tanpa dibarengi pengetahuan atau pemahaman bahasa pemrograman. Jadi itu yang dimaksud dengan authoring. Kemudian ada 3 jenis authoring. Yang pertama adalah authoring berbasis icon. Lalu yang kedua ada authoring berbasis waktu. Kemudian yang ketiga
authoring berbasis halaman. Nah, untuk authoring berbasis icon, itu jenis authoring yang menggunakan konsep flowchart dalam menampilkan diagram alir aktivitas. Sebagai contoh dari authoring berbasis icon itu adalah Microsoft PowerPoint. Lalu yang kedua misalnya Macromedia Authorware. Kemudian yang kedua adalah authoring berbasis waktu. Di authoring berbasis waktu itu merupakan pengembangan paket multimedia yang mengorganisasikan objek sepanjang lini waktu. Jadi variabel yang dia gunakan adalah waktu. Contoh yang dipakai misalnya Macromedia Director MX. Contoh yang paling umum kita pakai misalnya adalah Macromedia Flash. Di dalam Macromedia Flash pengolahannya itu berbasis lini waktu, yang berbasis frame itu ya. Kemudian di dalam frame nanti ada istilahnya nanti timelinenya. Berikutnya yang ketiga yaitu authoring berbasis halaman. Authoring berbasis halaman adalah authoring yang bekerja seperti misalnya buku atau kartu. Jadi authoring ini menghubungkan halaman ke dalam satu urutan yang terorganisir. Contohnya misalnya Hypercard. Hypercard adalah contoh sebuah program aplikasi yang dibuat oleh Bill Atkinson untuk Apple Computer. Contoh lainnya adalah misalnya Toolbook Assistant. Ini adalah desktop authoring program yang khusus dirancang untuk kemudahan penggunaan antarmuka intuitif di dalam membuat e-learning konten interaktif dengan cepat tanpa pemrograman. Nah, asisten Toolbook Content dapat diintegrasikan dengan LMS atau sistem pembelajaran e-learning lainnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah animasi. Apa yang dimaksud dengan animasi? Animasi itu adalah illusion of motion yang dibuat dari gambar yang tidak bergerak kemudian ditampilkan secara berurutan sehingga nanti kelihatannya gambarnya itu bergerak. Nah, pengembangan animasi ini banyak di film, awalnya di film, kemudian merambah ke bidang yang lainnya. Ada beberapa jenis-jenis animasi, ada 7 jenis animasi yang paling umum. Yang pertama adalah animasi cell, lalu yang kedua animasi frame, kemudian ada animasi sprite, keempat ada animasi pad, 5 animasi spline, 6 animasi vektor, lalu yang ketujuh adalah animasi karakter. Kita akan lihat masing-masing animasi ini lebih lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu animasi cell. Animasi cell ini adalah animasi yang paling pertama kali ditemukan dan berasal dari kata celluloid. Celluloid itu adalah lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel atau celluloid itu merupakan bagian yang terpisah antara satu karakter atau satu objek dengan objek lainnya. Juga terpisah dengan latar belakangnya. Jadi sebagai contoh misalnya ada 3 animasi sel. Misalnya sel pertama nanti dia berisi tentang karakter A, atau dalam contoh ini misalnya karakter yang gorila ini. Lalu sel berikutnya itu misalnya berisi karakter yang perempuan ini. Lalu nanti sel yang ketiga misalnya adalah latarnya atau backgroundnya. Itu terpisah. Kemudian nanti animasinya dijalankan secara bersamaan sehingga terlihat seperti satu kesatuan. Nah, animasi sel diciptakan manual dengan tangan dan teknik produksinya digunakan pada transparan seluloid yang sekilas mirip seperti transparansi OHP. Barangkali kalau adik-adik mahasiswa belum pernah melihat untuk transparansi OHP karena teknologi ini sudah lama ditinggalkan sejak adanya LCD, proyektor. Nah, kemudian seluloid transparan adalah kertas yang tembus pandang, seperti kertas plastik yang tembus pandang itu, yang sehingga memungkinkan animator dapat dengan mudah membuat gambar yang saling berurutan satu sama lain
dan menciptakan animasi yang tampak halus serta pergerakan yang mulus. Nah, teknik dari pembuatan animasi ini itu ditemukan oleh Errol Hurt dan dipatenkan pada tahun 1914. Yang berikutnya, animasi kedua yaitu adalah animasi frame. Animasi frame itu adalah animasi yang kita membuat gambar yang berbeda-beda gerakannya pada tepian buku. Kemudian ketika kita buka buku tersebut menggunakan jempol secara cepat, maka gambarnya nanti akan kelihatan bergerak. Ini biasa kita lihat untuk animasi frame itu seperti penggambar komik misalnya. Jadi banyak lembaran-lembaran yang digambar, kemudian nanti di tepian bukunya itu dilepas secara cepat sehingga gambarnya seolah-olah bergerak. Nah, ini animasi frame bisa kita buat di Macromedia Flash, dan pengaturan yang baik untuk animasi frame adalah kecepatannya minimal 24 frame per detik. Nanti kita akan lihat untuk animasi frame pembuatannya ketika sudah masuk di materi multimedia interaktif. Berikutnya yang ketiga adalah animasi sprite. Animasi sprite itu animasi di mana latar belakangnya diam, kemudian gambar itu digerakkan. Animasi ini hampir serupa dengan animasi cel, hampir mirip dengan animasi cel di mana dua-duanya latarnya itu adalah diam. Tetapi di dalam animasi cel setiap karakternya itu digambarkan berbeda pada satu lembaran cel. Kalau ini karakternya kita bisa gambar menjadi beberapa macam. Nah, animasi sprite adalah animasi yang setiap bagian dari animasinya itu bergerak juga secara mandiri. Jadi sebagai contoh misalnya planet yang berotasi mengelilingi porosnya, kemudian misalnya bola yang terpantul di dinding atau di lantai, atau misalnya ada sebuah logo yang berputar. Nah, semuanya bergerak secara mandiri, maka disebut sebagai animasi sprite. Nah, di dalam animasi sprite itu gambar tunggal atau berurutan ditempelkan dalam sprite seperti pada gambar ini kita lihat. Berikutnya ada animasi pad. Animasi pad ini adalah animasi yang bergerak sepanjang garis kurva yang kita tentukan sendiri lintasannya. Jadi sebagai contoh gambar ini ada pergerakan bola yang kita buat lintasannya memantul, maka nanti ketika dianimasikan bolanya akan memantul sesuai arah dari gambar yang kita buat seperti ini. Nah, ini pun juga nanti kita akan pelajari di Macromedia Flash bagaimana membuat animasi pad. Dia mengikuti jalur yang telah kita buat. Berikutnya yang kelima yaitu adalah animasi spline. Animasi spline ini adalah animasi dari gerakan objek yang mengikuti seperti kurva matematis. Jadi animasi ini kita tidak hanya bisa membuatnya seperti bergerak lurus, apakah dari kiri ke kanan atau atas ke bawah, tetapi juga bisa kita buat gerakannya mengikuti sebuah kurva dari representasi matematis. Misalnya kurva eksponensial atau kurva logaritmik, atau misalnya gerakan kurva parabola. Itu kita bisa buat gerakan dari si objek seperti itu model gerakannya. Disebut sebagai animasi spline. Kemudian yang keenam adalah animasi vektor. Animasi vektor itu mirip dengan animasi sprite, tetapi kalau sprite kita menggunakan image dalam ekstensi bitmap, kalau vektor ya kita pakai yang vektor. Lalu yang terakhir adalah ada animasi karakter. Animasi karakter ini biasanya terdapat dalam film kartun yang bergerak bersamaan. Seperti contoh ini ya Shaun and the Sheep, atau contoh animasi karakter lainnya misalnya Doraemon. Itulah ketujuh jenis animasi. Nanti kita akan coba buat beberapa animasi ketika masuk di materi multimedia interaktif. Baik, demikianlah materi kedua kita di multimedia dan konversi. Terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.